Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan tentang materi mengapa mengurangi gratifikasi, yang mana gratifikasi itu mampu merusak kehidupan kita. Ya, adapun gratifikasi sendiri telah menjadi penyakit sosial yang merajalela di kehidupan kita, yang mana beradaannya ada di tingkat individual ataupun di tingkat institusional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian atau janji yang diberikan kepada seseorang yang memiliki tanggung jawab, kewajiban, serta wewenang dalam suatu jabatan untuk melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Tujuan dari video ini adalah untuk menyadarkan sivitas akademika maupun masyarakat akan bahayanya praktik gratifikasi serta pentingnya untuk melawan dan mencegah gratifikasi. Selanjutnya itu adalah pembahasan di mana gratifikasi baik dalam bentuk suap, nepotisme, atau bentuk lainnya merusak integritas, menghambat pembangunan, dan mengganggu keadilan. Dalam video ini kami akan melakukan wawancara kepada sivitas akademik ITK terkait gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun video ini diputar. Perkenalkan, nama saya Zakaria Yuda Pangestu, NIM 082182 dari Prodi PWK, selaku perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan kelas B. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit melakukan wawancara terkait tugas Citizen Project kedua, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat jauh dari luar Kalimantan, yaitu dari Jakarta Selatan. Pada saudara Didi. Oke, baik ya. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ya. Oke, baik, di sini bersama saya. Kebetulan saya diundang oleh saudara Yuda tadi. Katanya ada banyak wawancara yang mau didapat gitu. Katanya harus dari jauh-jauh ya. Ini saya lagi fokus nih. Nah, silakan saudara Yuda. Oke. Terima kasih saudara Didi. Jadi gimana kabarnya pada hari ini? Ya, alhamdulillah ya, sehat walafiat ya walafiat. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Oke. Masih bisa OTW jauh sih. Terima kasih. Oke, saya mau nanya sedikit nih, Di. Kita mau bahas soal gratifikasi. Mungkin gratifikasi itu sudah tidak asing bagi kita. Jadi saya mau nanya, menurut kamu itu apa sih yang kamu ketahui tentang gratifikasi? Gratifikasi itu kan ya sebagaimana kita tahu, misal kita kasih barang ke orang nih, tapi kita minta balas budinya kan gitu ya. Tapi ini kan kita ya harus minta balasnya pakai barang gitu. Nah, ini kan jatuhnya kayak memaksa gitu. Jadi otomatis misal kayak kita kasih dosen nih barang dan ya, oke, tapi nilai saya A ya. Nah, begitu. Jadi secara langsung seperti swap ya? Ya, gitu. Tidak jauh-jauh. Jadi kemudian saya mau nanya lagi. Menurut kamu sendiri, Di, kenapa gratifikasi itu dapat merusak kehidupan seseorang? Itu bisa dikatakan rusak karena kita ngasih barang itu ujung-ujungnya kita karena menanam budi di hati orang, di hati masyarakat. Ya, masa aja kita ngasih barang karena ada harapannya gitu. Kita mengharapkan apa itu? Jangan sampai kita memberi barang kan harusnya tidak dengan kejadian tertentu. Ya, itu logikanya sama aja kayak kita kasih suap nyok tapi wujudnya bukan uang. Ya, dia memberikan barang ada maksud tertentu ya? Iya, betul. Jadi misalnya nih terjadi gratifikasi di kampus atau masyarakat, kira-kira apa dampaknya di perguruan tinggi sama masyarakat menurut kamu sendiri? Dampaknya itu kalau di perguruan tinggi pertama adalah ya ini dapat merusak namanya generasi penerus bangsa. Kan namanya notabene sebagai institusi pendidikan kan harusnya menciptakan anak bangsa yang lebih baik. Nah, kalau begini kan nanti terbiasa orang memberikan sesuatu secara cuma-cuma saja demi ada yang namanya dalam tanda petik feedback buat kayak kita namanya kita harapkan misalnya kasih nilai atau kasih ya keuntungan ke kita yang cukup banyak. Jadi kira-kira misalnya terjadi nih gratifikasi di perguruan tinggi sama masyarakat, menurut kamu sendiri peran yang dapat kamu lakukan jika dalam kondisi seperti itu seperti apa? Kalau di masyarakat ini, ya masyarakat sama perguruan tinggi, peran kamu itu seperti apa jika terjadi gratifikasi? Kalau pada saat gratifikasi sih ya, kalau misalnya terjadi, mungkin kita seandainya dia baru melakukannya, mungkin kalau dari saya bisa
beritahunya lebih awal. Tapi saya tidak terlalu menyalahkan gitu juga. Ya namanya orang kalau disalahkan menyudutkan. Ya bagaimana saya sama teman sendiri, masa saya menjatuhkan teman sendiri gitu ya. Maksudnya saya beritahu saja yang baik lah, karena saya juga tahu rasanya di. Jadi kalau untuk di perguruan tinggi sendiri ada teman yang melakukan seperti itu, kamu bakal nasihat dulu. Ya tentunya saya bakal nasihat dulu sambil saya cari tahu apakah itu namanya gratifikasi atau tidak gitu. Kan siapa tahu mungkin secara hukum tidak ada, tapi secara statuta, secara peraturan kampus ada gitu ya. Jadi menurut kamu sendiri nih, apakah ada saran kepada sivitas akademika, dosen yang lain sama pemerintahan jika kedapatan melakukan gratifikasi? Kira-kira saran seperti apa yang dapat kamu berikan kepada mereka? Mungkin kalau sarannya dapat saya berikan sebagai mahasiswa ya, sebagai warga kampus, saya lebih ke tindakan. Ya misal kita kan punya namanya orang nggak cuma satu, ya mungkin kita melihat kejadian itu kita bakal buat ini namanya ada nomor pengaduan dan sebagainya. Kita tapi dengan sebagai berikut ya, maksudnya kan kita sekarang nggak bisa berdua asal sekarang kan tanpa bukti ya. Misal kita memberikan rekamannya dan kita sekarang udah namanya ada website pengaduan kampus ya, contoh misalnya dari kampus kita aja punya Speak ITK dan sebagainya. Jadi kita bisa melaporkan teman sendiri tanpa harus ya setor nama ya. Kalau ada nama kan nanti ya khawatirnya terjadi intimidasi gitu nih. Terus misalnya di dunia pemerintahan sendiri kan banyak yang bilang kemarin pemilihan itu banyak yang melakukan swab juga. Itu tanggapannya seperti apa? Kalau terkait yang kemarin terjadi ya, ya memang kebetulan sudut pandang saya sebagai mahasiswa kan ya saya tahunya yang begitu, tapi saya sendiri kalau memang ternyata ditemukan benar-benar terjadi itu ya kita lakukanlah sesuai hukum dan sesuai tuntutan. Ya kalau tuntutan kan bisa macam-macam ya, misal kalau tuntutannya ya udah turun aja bisa saja, tapi kita laksanakan saja sesuai hukum yang berlaku ya. Jadi kan biar sama-sama adil gitu ya. Oke, jadi menurutmu itu harus dihukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan? Ya betul, kan sesuai tuntutan. Oke, terima kasih atas jawabannya Didi. Nah, oke, mungkin itu saja wawancara singkat kami bersama Didi terkait soal gratifikasi. Mungkin itu saja yang dapat video ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Penyimpin makan terasi cukup sekian dan terima kasih. Ya Mbak, izin bertanya, Mbak dalam melawan gratifikasi yang terjadi di perguruan tinggi manapun di dalam masyarakat itu seperti apa? Kalau dalam mencegah gratifikasi ya, biasanya kalau misalnya ada orang misalnya memberi sesuatu kita yang gitu ini maksudnya apa, karena mungkin tuh kalau kita dikasih barang atau kita gitu tapi tidak ada sebab khusus itu kan patut kita curigai dulu, apalagi kita di lingkungan perguruan tinggi ataupun di masyarakat. Jadi kita tanya dulu ini hadiah buat apa, maksudnya apa. Jadi, kalau memang itu mengarah ke hal-hal yang seperti korupsi atau gratifikasi mungkin bisa ditolak baik secara halus maupun abstraksi. Jadi harus tegas juga gitu sih. Oh ya, baik Mbak, terima kasih jawabannya. Baik Pak, izin bertanya, menurut Bapak apa sih dampak gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat? Kita harus melihat dulu terminologi gratifikasi itu memang selalu bagus ya, selalu jelek. Dan selalu dikonotasikan memutuskan sesuatu yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kalau itu memang kalau seperti itu kasusnya memang dampak gratifikasi itu sangat buruk ya, sangat tidak baik itu di dunia akademik maupun di masyarakat. Itu bisa dibayangkan kalau khususnya di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita ada kegiatan untuk pembangunan misalnya yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, tapi karena adanya
gratifikasi tersebut, sesuatu yang tidak memenuhi syarat itu bisa dilanjutkan, padahal mungkin dia tidak memenuhi syarat pembangunan, ya, syarat AMDAL. Tentu saja itu sudah syarat-syarat AMDAL atau standar AMDAL itu kan memang sudah dipikirkan dengan baik, ya. Nah, kalau melanggar AMDAL yang tentunya tidak bisa dimuluskan, tapi kalau dengan adanya gratifikasi sesuatu yang sebenarnya tidak memenuhi syarat itu diloloskan, ya tentu saja efeknya sangat buruk. Sama dengan di dunia akademik, seseorang mahasiswa yang sebenarnya nilainya di bawah standar, kemudian ada dosen dan mahasiswa yang melakukan transaksi proses gratifikasi ini, ya yang efeknya nanti di tempat kerja, efeknya juga mungkin nanti tidak baik untuk perguruan tingginya. Baik Pak, mungkin itu saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Siti Kurniasi dengan NIM 0821 1070 dari Kewarganegaraan kelas B kelompok 1. Hari ini berkesempatan untuk mewawancarai Pak Mario Lutfi Praktama STMT. Selamat siang Pak, mungkin bisa perkenalan Pak. Selamat siang, saya Mario Lutfi Praktama STMT dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Mungkin apa kabar Pak? Hah? Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa? Kesibukan sehari-hari aja sih, nggak ada yang di luar kesibukan, paling aja ada penelitian, mas gitu. Seperti yang kita tahu ini kan di dosen ini juga punya struktur organisasi ya Pak. Kalau Bapak sendiri jabatannya sebagai jadi kalau struktur organisasi di ITK secara umum, saya sebagai dosen di jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, tapi saat ini sedang tanggung jawabin di LPPM ITK sebagai koordinator pusat smart city. mungkin langsung ke pertanyaan Bapak. Apa sih yang Bapak kali tentang gratifikasi? Oke, gratifikasi itu apa ya? Kalau misalnya diandaikan itu salah satu cara untuk melangkahi aturan gitu ya. Jadi prosedur yang seharusnya mengikat di suatu sistem itu ingin dilangkahin dengan memberikan dengan satu pihak memberikan hadiah gitu kan, gratifikasi kepada pihak lain untuk mempermudah atau mempermudah alurnya atau untuk memenangkan dia di sistem tersebut. Menurut Bapak nih, kenapa gratifikasi ini merusak kehidupan baik mungkin di kampus ataupun di masyarakat? Kalau di kampus ya, secara umum dulu kali ya. Kenapa sih gratifikasi merusak? Nah, merusaknya gratifikasi ini kan bisa merusak individu yang ada di sistem di gratifikasi tersebut atau sistemnya sendiri. Kalau individunya ya jelas ya, integritasnya jadi dipertanyakan gitu kan. Pihak yang melakukan gratifikasi maksudnya melakukan memberi atau yang mendapatkan itu menjadi apa ya? Menjadi tidak justice lagi, ya, tidak just lagi, tidak adil dalam proses yang diikuti. Di sisi lain, dari sisi sistemnya, sistem yang mengharuskan kemenangan pihak yang paling baik, yang memiliki kredibilitas paling tinggi, malah menjadi pihak yang tidak menang, gitu. Malah pihak yang bukan yang tidak seharusnya menang dalam tanda kutip itu yang dimenangkan hanya untuk kepentingan segelintir orang aja gitu. Kalau untuk dampaknya sendiri itu apa Pak? Mungkin dari masyarakat. Kalau dampak secara umum gede banget gitu kan. Contohnya mungkin kayak korupsi kemarin yang 271 triliun gitu kan, itu salah satu bentuk, itu lebih ke suap sih, tapi kan suap itu salah satu bentuk gratifikasi gitu kan. Jadi merusak sistem yang ada, merugikan sistem gitu ya.
jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang terlibat dalam gratifikasi. Kalau peran Bapak mungkin untuk mencegah gratifikasi ini sebagai dosen Pak? Kalau peran gratifikasi dari sisi dosen secara langsung mungkin kehidupan di kampus ya dengan menolak pemberian dari pihak manapun ya, baik itu dari mahasiswa baik mahasiswa wali, mahasiswa yang saya bimbing tugas akhirnya, mahasiswa yang saya uji, mahasiswa yang saya ampu mata kuliahnya gitu ya, untuk memastikan keadilan saya dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswa tersebut. Terus peran saya sebagai di sistem ya memastikan bahwa sistem yang ada di TK memang memberikan penilaian yang terbaik kepada mahasiswa yang layak mendapatkannya. Lalu peran saya yang selanjutnya khususnya sebagai dosen untuk sistem yang lebih besar yaitu Indonesia adalah dengan mengajarkan pada mahasiswa bahwa gratifikasi di Indonesia itu tidak diperbolehkan dan diajarkan di kampus, tentu saja di kelas gitu kan, sehingga nantinya mahasiswa di kehidupan begitu lulus, begitu bekerja, tidak ingin mempraktekkan gratifikasi tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin bisa berikan saran untuk sivitas akademik maupun pejabat Indonesia untuk tidak melakukan gratifikasi. Sarannya itu kalau gratifikasi ya, saran sebagai pihak yang memberi atau pihak yang menerima? Mungkin pihak yang menerima. Supaya memberi yang menerima sebagai pihak yang menerima gitu ya. Sarannya itu gratifikasi itu tidak bisa diakhiri dengan cara apapun selain kepuasan diri sendiri gitu kalau menurut saya. Jadi kalau kita merasa itu pada dasarnya sih sifat keadilan kita, integritas kita, tapi itu dimulai dengan sifat bersyukur sebenarnya, simpelnya seperti itu. Saat kita merasa bersyukur, jadi kita nggak perlu nih dapat pemberian dari orang lain di luar hak kita, jadi kita bisa menerima. Nah, di sisi lain lebih lanjutnya ya kita ingin mempertahankan moral kita gitu ya, berintegritas, baik itu untuk mempertahankan diri kita sendiri ya, karena kalau ketahuan gratifikasi kan panjang nih urusannya, kita bisa kena hukuman dan lain sebagainya. Dan juga memastikan bahwa sistem yang kita ikutin, yang kita termasuk di dalam itu tetap terjaga keadilan. Mungkin cukup sekian sesi wawancara bersama Pak Mario. Terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih Pak. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan dosen, mahasiswa maupun pendik, adapun kesimpulannya yaitu gratifikasi merupakan bentuk pemberian barang kepada orang lain sebagai bentuk terima kasih. Selain itu juga salah satu cara untuk melangkahi aturan. Lalu gratifikasi sendiri dapat merusak kehidupan seseorang karena integritas individunya sendiri bisa dipertanyakan. Lalu pihak yang mendapatkan sesuatu atau melakukan tindak suap menyuap menjadi tidak justice atau tidak adil lagi. Lalu dampak gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat yaitu sangat buruk, di mana dapat merusak kehidupan penerus bangsa, lalu juga merusak sistem yang ada di mana sesuatu yang tidak sesuai tetap dilanjutkan. Lalu peran mahasiswa sendiri untuk melawan gratifikasi adalah yaitu tidak menyalahkan namun mengingatkan mahasiswa lainnya. Lalu kami sebagai dosen yaitu dengan menolak pemberian dari pihak manapun. Untuk peran sistem memastikan bahwa sistem di perguruan tinggi memang memberikan penilaian terbaik kepada mahasiswa yang layak mendapatkannya. Lalu untuk peran untuk sistem yang lebih besar yaitu Indonesia adalah dengan mengajarkan bahwa gratifikasi di Indonesia tidak diperbolehkan, sehingga nantinya mahasiswa setelah masuk ke dunia kerja tidak ingin mempraktikkan gratifikasi. Lalu syarat gratifikasi tidak bisa diakhiri dengan cara apapun selain kepuasan diri sendiri. Pada dasarnya yaitu sifat bersyukur sendiri. Saat kita merasa bersyukur, jadi kita tidak perlu mendapatkan pemberian dari orang lain. Lalu di sisi lain kita ingin mempertahankan moral dan integritas baik, mempertahankan diri sendiri, dikarenakan dampak dari gratifikasi itu sangat besar dan buruk, serta memastikan sistem yang kita termasuk di dalamnya tetap terjaga keadilannya. Baik, cukup sekian hasil wawancara dengan mahasiswa, teknik dan dosen, tugas mata kuliah
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.